masih berjumpa kembali bersama Kak Mitra dan Kak Jessica dalam ibadah pelayanan anak. Nah Kak, hari ini kira-kira kakak kangen gak sama adik-adik di rumah? Pastinya dong kangen, Kak. Iya, kakak di sini pun kangen juga ingin berjumpa bersama adik-adik. Tetapi adik-adik di rumah tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan masih virus corona. Jangan lupa ya, protokol kesehatannya masih dilakukan ya adik-adik. Semoga adik-adik di rumah tetap sehat dan ceria. Nah Kak, sebelum kita melakukan ibadah ada lagunya ya Kak ya. Iya dong, Kak. Adik-adik mari kita berdiri. Nah, kita di sini mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita bernyanyi dari lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, musik. Keduanya apa Kak? Mari kita bersukaria. Musik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan Raja berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Yesuskah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah adik-adik gimana? Lagunya seru kan? Ada lagi loh adik-adik lagu yang lebih seru. Apa tuh Kak? Apa ya Kak? Di sini senang, di sana senang, Di mana-mana hatiku senang. mari kita nyanyikan adik-adik. Semangat ya memuji Tuhan. Nah, sebelum kita melakukan ibadah, adik-adik kakak andang untuk duduk kembali ya adik-adik. Dan sebelum kita mulai ibadah, adik-adik mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik berdiri kembali ya. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria Nomor 13, kami puji dengan riang. Bagai bunga tri
Nah, adik-adik kita akan berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan masih menyertai kami sehingga kami boleh beribadah PA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin beribadah kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anak layan Tuhan yang menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan, dan juga berkatilah kakak layan Tuhan yang akan membawa ibadah ini. Adalah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Nah adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk duduk kembali ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 232. Apakah Suara Yesusku dengar. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Dan firman kali ini akan disampaikan oleh Kak Ani. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik? Hari ini kita kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini Kak Ani ditemani oleh 2 teman baru loh adik-adik. Siapa itu teman baru? Ada yang tahu nggak? Teman baru yang pertama, Lia. Hai Lia. Hai Kak Ani. Hai teman-teman yang di rumah. Yang kedua, teman baru kita adalah Andre. Hai Andre. Hei Kak Ani. Hei teman-teman. Hai Lia. Hai Andre. Apa kabar kalian? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, terlebih dahulu kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada saat ini di mana kami ya Bapa, kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu, walaupun kami hanya di rumah saja secara daring, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah bersama kami, Tuhan Yesuslah melindungi kami. Bapa di sorga, kakak layan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mampukan ya Bapa agar dapat menerapkan kepada adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di sini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sedia mendengarkannya. Amin. Nah adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita membaca Alkitab yang terambil dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya ya. Bagi adik-adik yang belum bisa membuka Alkitabnya, minta tolong ya kepada orang tuanya yang di rumah supaya dibukakan Alkitabnya, Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Kak Ani, Efesus itu perjanjian apa sih? Oh itu Lia, perjanjian baru Lia. Terima kasih ya Kak Ani. Iya Lia. Sudah adik-adik? Sudah terbuka? Ayo kita berdiri.
Kita sama-sama membaca Alkitab kita ya adik-adik. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi layanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Ya, disilakan duduk adik-adik ya. Nah, adik-adik yang ada di sini dan juga yang ada di rumah, kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, jadi adik-adik tahu nggak hari ini kita mau belajar dari tokoh siapa? Aku tahu Kak. Hari ini kita mau bicara tentang Rasul Paulus kan? Iya, benar. Hari ini kita mau belajar tentang Rasul Paulus. Siapa itu Rasul Paulus? Ada yang tahu lagi? Aku tahu Kak. Rasul Paulus itu kan seorang pemberita firman atau guru yang mengajarkan firman Tuhan. Ya, benar. Ada lagi yang bisa menjawab? Adik-adik yang di rumah, ada nggak tahu siapa itu Rasul Paulus? Kakak yakin adik-adik yang di rumah sudah mengenal siapa itu Rasul Paulus kan? Nah, Rasul Paulus itu adalah seorang pemberita firman Tuhan, atau seperti pendeta, atau hamba Tuhan yang suka mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Contohnya seperti bacaan kita pada hari ini, yang dimana Rasul Paulus memberikan pengajarannya kepada orang-orang yang ada di Efesus. Tapi Rasul Paulus memberikan pengajarannya dengan cara mengirimkan surat ke Efesus adik-adik. Loh Kak, kok mengirim surat sih Kak? Bukannya Rasul Paulus itu langsung ke kota Efesus ya Kak? Apa kota Efesus jauh? Bukan adik-adik. Rasul Paulus itu mengajarkan firman Tuhan dengan mengirimkan surat, karena pada saat itu Rasul Paulus adik-adik masuk penjara, dalam penjara. Karena dia dihukum oleh Kaisar Nero adik-adik. Karena Rasul Paulus ini orang yang percaya, suka menyembah Yesus Kristus. Makanya Rasul Paulus itu tidak bisa langsung datang ke kota Efesus adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Rasul Paulus ini walaupun masuk penjara adik-adik, dia baik loh adik-adik. Sangat patuh dan taat, setia kepada ajaran firman Tuhan. Rasul Paulus ini adik-adik, dia suka menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah, dengan mempunyai bakat, kemampuan, hobi adik-adik. Hobinya apa? Untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Dia pandai berkhotbah, itulah hobinya adik-adik. Dia tidak pilih-pilih mau orang percaya, mau tidak orang percaya. Dia suka berkhotbah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam memberitakan firman Tuhan, Rasul Paulus ini tidak pernah pilih-pilih kepada siapa, baik itu suku apa, agama apa, budaya apa. Dia selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia dalam penjara, dia sempatkan untuk mengirim surat ke kota Efesus. Bagaimana caranya, Kak? Kan kami tidak pandai berkhotbah seperti Rasul Paulus. Ya benar Kak, kami kan masih anak-anak dan masih belum mengerti tentang firman Tuhan Kak. Untuk memberitakan firman Tuhan tidak harus berkhotbah adik-adik ya. Contohnya ketika kita melihat orang lain yang tidak seagama kita atau yang tidak kenal terjatuh di jalan adik-adik, kita boleh menolong adik-adik. Itu udah salah satu menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Jadi nggak mesti berkhotbah ya adik-adik ya. Itu harus kita membuat kebaikan kepada siapa saja, kepada orang lain. Atau contohnya ya adik-adik ya, kalau adik-adik pandai bernyanyi ya, adik-adik bisa bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Itu salah satu hobi contohnya adik-adik. Atau adik-adik mempunyai kemampuan atau talenta main musik ya, itu harus juga dikembangkan di rumah-rumah Tuhan ya, untuk main musik. Itu udah salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Banyak lagi contoh-contohnya adik-adik. Contoh-contoh kebaikan, misalnya adik-adik di sekolah ya adik-adik ya, misalnya dalam kelas kita saat belajar tiba-tiba teman kita nggak punya pena, ayo kawan-kawan siapa yang punya pena, kalau kita berlebih pena kita pinjamkan adik-adik penanya untuk teman kita itu tadi. Jadi tidak mesti pilih-pilih seperti Rasul Paulus, dia sangat pandai berkhotbah, dia tidak mau pilih-pilih sama siapa saja, mau agama mana. Nah kita juga gitu, bukan mesti berkhotbah ya adik-adik ya, kita juga harus memberitakan firman Tuhan lewat kebaikan-kebaikan kepada semua orang. Oh, gitu ya Kak. Aku kira tadi untuk memberitakan firman itu hanya dengan berkhotbah. Oh iya Kak, berarti memberitakan firman Tuhan itu juga bisa dilakukan ke teman-teman kita dong, yang agamanya lain dari kita, ya kan Kak? Atau hanya orang-orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus saja ya Kak? Memberitakan firman Tuhan atau berbuat kebaikan tidak hanya kita lakukan kepada orang Kristen saja adik-adik, tapi kepada semua orang. Kita tidak boleh milih-milih adik-adik. Seperti Rasul Paulus, dia memberitakan firman Tuhan bukan kepada orang-orang yang percaya saja adik-adik kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada orang-orang yang tidak percaya juga si Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan adik-adik. Jadi kalau adik-adik mau memberitakan firman Tuhan atau melakukan kebaikan, tidak boleh pilih-pilih teman adik-adik, karena Tuhan sendiri baik kepada semua orang. Tuhan mau disalib demi semua orang. Jadi mulai sekarang kita harus memberitakan firman Tuhan atau berbuat baik kepada semua orang ya adik-adik ya. Tidak hanya satu gereja kita aja adik-adik ya, atau satu marga, tapi kepada semua orang adik-adik. Nah, apakah adik-adik yang di sini maupun yang di rumah mau menyenangkan hati Tuhan nggak? Mau Kak, mau. Yang di rumah pasti mau juga kan adik-adik? Nah, mulai dari sekarang
kita harus mau memberitakan firman Tuhan dengan cara melakukan kebaikan kepada semua orang, baik melalui kata dan tindakan ya adik-adik ya. Semoga Tuhan Yesus memampukan adik-adik yang ada di sini, maupun kakak layan, maupun adik-adik yang di rumah ya adik-adik ya, memberitakan firman Tuhan dengan cara melakukan kebaikan kepada siapa saja tanpa memilih-milih teman ya adik-adik. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri cerita hari ini, jangan lupa adik-adik lembar aktivitasnya yang kemarin yang sudah diantar ke rumah adik-adik masing-masing. Dikerjakan ya adik-adik. Kalau sudah dikerjakan, jangan lupa dipoto, lalu di-share ke grup WA PA kita. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, gimana adik-adik mendengarkan firman Tuhan tadi? Pasti seru kan? Pasti dong kak. Ya gimana nggak seru ya kak? Soalnya ada bonekanya. Ih pasti seru. Minggu depan apalagi ya kak? Nah, kita tunggu ya adik-adik. Nah, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 213. Dengar Panggilan Tuhan. Mulai ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan doa syafaat ya adik-adik. Mana jari di sini apa kabar jari? Baik-baik saja bertemu berdoa. Nah, mari kita berdoa adik-adik. Bapa yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk di pagi hari ini karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu bangun dari tempat tidur kami dan melakukan ibadah pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pertolongan dalam kehidupan kami untuk menjadi penerang bagi jalan kami. Bapa, sebelum kami mengangkat doa kami kepadamu Bapa, terlebih dahulu Tuhan ampunkan kami dari segala dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa, hari ini kami berdoa untuk kedua orang tua kami saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam pekerjaannya, dalam mengajari kami sebagai anak-anaknya, berikan dia kekuatan. Kiranya Tuhan sertai, lindungi dari penyakit yang saat ini Tuhan adakan dalam dunia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru kami yang di sekolah, berikan dia kemampuan Tuhan, kekuatan untuk selalu mengajari kami menjadi anak yang pintar, agar kami layak untuk kedua orang tua kami, membanggakan kedua orang tua kami, terlebih membanggakan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami saat ini Tuhan. Dalam pergumulan gereja kami, Tuhanlah yang mencukupkan, memampukan panitianya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan NKRI kami saat ini Tuhan, pemerintahan yang mengerjakan pekerjaannya dari pusat tertinggi sampai pusat yang terendah. Tuhan yang memampukan untuk pelayanannya, Tuhan juga memberikan kekuatan untuk
pemerintahan kami, agar mereka mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pendeta kami saat ini, mereka yang ada di Jakarta dalam pengobatan. Tuhanlah yang memulihkan, memberikan obat, karena Tuhanlah tabib dari segala tabib, dokter dari segala dokter. Tuhanlah bisa menyembuhkan, karena obat hanya perantaraannya Tuhan, tapi Tuhanlah yang memulihkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak layan kami yang saat ini selalu sabar untuk melakukan ibadah daring ini. Tuhan, berikan selalu kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan sebagai kakak layan untuk adik-adik kami yang saat ini mereka berada di rumah masing-masing. Tuhan, lindungi mereka, tutup bungkus dia selalu Tuhan dengan kuasa darah-Mu, jauhkan dari penyakit yang saat ini beredar di negara kami ini Tuhan, yaitu virus corona. Kiranya Tuhan Engkau jagai mereka, lindungi dan berikan selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terimalah doa kami ini Tuhan, dan sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada hara. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria Nomor 356, Ku Beri Persembahan. Mari kita nyanyikan. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mendapatkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat Tuhan, terima kasih atas segala cinta Tuhan juga. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami, berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh menjadi hidup yang harum bagi Tuhan. Juga Tuhan, berkati majelis jemaat agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk pekerjaan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah adik-adik, masih dalam keadaan berdiri adik-adik, kita akan pulang. Sebelum kita menutup ibadah kita bernyanyi dari Kidung Ceria 206.
berdoa, kita lipat tangan, tundukkan kepalanya dan tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa buat anak-anak kami Tuhan, adik-adik lain kami Tuhan. Berkati adik-adik lain kami di rumah Tuhan, berkati tumbuh kembang mereka Tuhan, berkati juga masa depan mereka, berkati kedua orang tua mereka Tuhan, selalu setia mendampingi mereka Tuhan, dan selalu memberikan cinta kasih sayang juga Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami. Inilah doa pinta kami Tuhan, berkati kami dari hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.